Pada 2015, orang Amerika menuangkan sekitar 60.000 bola hitam ke tangki air Los Angeles. Beberapa saat kemudian, permukaan tangki air benar-benar hitam. Selama tahun berikutnya, orang Amerika berulang kali menjatuhkan bola hitam besar ke dalam tangki air. Statistik jumlah bola hitam kecil di tangki air adalah 96 juta, jumlah sebenarnya mengejutkan. Dengan asumsi Anda melihat dari jauh, Anda akan melihat bola hitam pekat mengambang di permukaan tangki air, tampak seperti selembar area hitam yang menutupi seluruh permukaan sungai dan danau. Mungkin sebagian orang akan bertanya-tanya, mengapa orang Amerika menuangkan begitu banyak bola hitam ke dalam danau, dan apa pengaruhnya terhadap bola-bola itu? Ternyata bola hitam itu disebut bola burung, digunakan untuk menghalangi matahari. Ternyata penelitian tentang bola ini digunakan untuk mencegah terjadinya penguapan air, terutama di danau sekitar bandara yang sering muncul bola-bola ini. Hal ini juga untuk mencegah burung berlama-lama di danau, sehingga mempengaruhi jalur penerbangan pesawat. Pada tahun 2009, Amerika menuangkan 400.000 bola hitam ke sebuah danau di Ivanhoe. Tapi tujuan dari drop adalah untuk mencegah air di danau menciptakan bromet. Mungkin ada yang belum tahu apa itu bromet. Ini sebenarnya merupakan fenomena yang membentuk karsinogen selama proses oksidasi reduksi sumber air alami. Zat ini secara internasional dikenal sebagai karsinogen kelas 2B. Jika air alami mengandung bromat dalam konsentrasi tinggi, maka akan menyebabkan muntah, sakit perut, dan diare. Brom dalam air seharusnya menjadi zat yang tidak berbahaya, tetapi jika terkena sinar matahari sebagai katalis, akan membentuk bromat. Los Angeles adalah kota terbesar di Amerika Serikat bagian timur. Seluruh kota memiliki total 4 juta orang. Karena daerah ini sering terkena tekanan tinggi subtropis, maka curah hujan tahunan sekitar 40 cm, dapat dikatakan bahwa ini adalah jumlah hujan yang sangat kecil. Selain itu, sumber air mereka terutama dipasok dari Ivanhoe. Awalnya, daerah ini kurang hujan dan gersang, bahkan jika air di reservoir tidak dapat diminum, masalahnya akan menjadi lebih serius, apalagi menyelesaikan masalah sumber air menjadi tugas prasyarat masyarakat. Brian White, seorang dokter pembangkit listrik tenaga air AS, pernah melihat sebuah danau di bandara ditutupi dengan bola-bola kecil. Dia langsung berpikir untuk menggunakan bola hitam ini untuk memecahkan masalah air di danau, membentuk bromat. Memikirkan fakta bahwa bola terbuat dari plastik berbahaya, ketika terkena sinar matahari yang kuat untuk waktu yang lama, tidak hanya tidak memecahkan masalah air, tetapi juga menyebabkan polusi air. Itu sebabnya dia berpikir untuk beralih ke polietilen densitas tinggi yang tidak berbahaya sebagai bahan produksi. Polietilen adalah bahan yang aman, sehingga tidak akan terkontaminasi saat dilepaskan ke sumber air. Diameter bola sekitar 10 cm, seukuran jeruk keprok. Setiap bola kecil berharga $0,36 Amerika Serikat untuk diproduksi, umur simpan adalah 10 tahun. Untuk menyerap sinar ultraviolet dengan lebih baik, orang sering menaburkan lapisan karbon aktif. Setelah menambahkan karbon aktif untuk meningkatkan bayangan, itu disebut bola bayangan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Cina sebagai kerai, implikasinya adalah bahwa bola menghalangi sinar matahari untuk membatasi pembentukan bromat. Di dalam bola hitam itu ada lubang seperti kaca jendela. Sebagian besar panas diisolasi di luar. Menurut statistik yang relevan, naungan yang menghalangi sinar matahari dapat mengurangi 8-9 bagian penguapan air per tahun. Dengan demikian menghindari pemborosan lebih dari 1,1 juta meter kubik sumber daya air setiap tahun. Air sebanyak itu cukup untuk dikonsumsi lebih dari 3.200 orang dalam setahun. Selain itu, naungan juga dapat menghambat pertumbuhan alga di dalam air, efektif mengurangi dampak pesawat terbang pada burung, dan mencegah debu dan bahan kimia lainnya jatuh ke dalam air. Dapat dikatakan bahwa satu anak panah mengenai banyak sasaran. Namun, masih banyak orang yang memperdebatkan isu menjatuhkan kerai ke danau karena menganggap setelah menghalangi sinar matahari tetap tidak akan mampu membunuh mikroorganisme dan bakteri di dalam air, tetapi juga membuat mereka tumbuh lebih cepat. Selain itu, produksi naungan juga menghabiskan sumber daya dibandingkan dengan menghemat sumber daya air evaporatif. Memproduksi kerai menggunakan lebih banyak air membuat orang merasa seperti bekerja dengan sia-sia. Hal yang paling kontroversial adalah membuat tempat teduh akan terkena sinar matahari untuk waktu yang lama. Saat merendam bola di kolam di antara bola, gesekan konstan satu sama lain mengurangi umur bola. Seiring waktu, produksi mikroplastik atau pelepasan hormon dengan intervensi bahan kimia akan menimbulkan efek buruk